Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis seperti kita ini, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2460238. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 3 poin yang saya akan bahas. Sebelum kita membahas poin pertama, yang perlu kita ketahui yaitu apa sih itu demokrasi. Jadi, secara etimologis, pengertian demokrasi itu sendiri terdiri dari 2 kata, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, dapat kita definisikan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kesetaraan hak dan bebas menyuarakan pendapatnya. Poin pertama yaitu hakikat demokrasi Indonesia. Berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia mengutamakan kedaulatan rakyat yang tercermin pada pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang yang menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian ini, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang cenderung individualistik, tetapi lebih berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara menjadi filosofi utama dalam melaksanakan demokrasi yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan sangat menonjol dalam pembentukan sistem politik Indonesia. Poin kedua, instrumentasi demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa instrumen demokrasi antara lainnya pertama itu pemilu. Di Indonesia, pemilu dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat dan kepala negara. Yang kedua itu partai politik sebagai wadah masyarakat untuk mengorganisasikan diri. Partai politik berfungsi sebagai instrumen dalam menjalankan demokrasi. Partai politik harus menjalankan fungsinya dalam sistem perwakilan rakyat dan berperan dalam menyusun kebijakan negara. Ketiga itu lembaga legislatif atau DPR sebagai lembaga yang dibentuk untuk mewakili rakyat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan negara. Anggota DPR harus melalui pemilu langsung dan berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keempat yaitu lembaga eksekutif. Pemerintah atau presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun, presiden tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena kewenangannya diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Yang kelima, yaitu lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara lembaga negara dan memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu mekanisme check dan balance, adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga. Poin ketiga itu praksis demokrasi. Praksis demokrasi Indonesia yaitu pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya terbatas pada pemilu atau pemilihan umum, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia berusaha untuk satu, mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Indonesia berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Praksis ini dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial seperti adanya bantuan program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Kedua itu partisipasi masyarakat. Demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, misal melalui lembaga seperti MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam membentuk arah kebijakan nasional. Yang ketiga itu penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau kepentingan, Indonesia memilih untuk mengedepankan musyawarah untuk mufakat daripada konfrontasi atau pemaksaan. Ini adalah salah satu prinsip demokrasi yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Indonesia juga mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945, khususnya dalam pasal 28A hingga 28J yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Namun, meskipun demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang, pelaksanaannya tidak selalu sempurna. Beberapa tantangan yang hadapi antara lain seperti praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial ekonomi yang masih ada di masyarakat. Jadi kesimpulannya itu, demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah bentuk demokrasi yang khas, mengutamakan masyarakat, kebersamaan, dan keadilan sosial. Walaupun berbagai instrumen demokrasi telah disiapkan dengan baik dalam konstitusi, tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah itu pun, lembaga negara, maupun masyarakat luas. Itulah materi yang telah saya bawakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.